Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anak kami, Ibu lanjutkan materi kita untuk kelas 12 semua jurusan. Coba anak-anak kami simak, perhatikan dan pahami. Materi kita untuk hari ini, masuk kita menguji jaringan. Setelah proses instalasi dan konfigurasi sistem jaringan, baik hardware maupun software yang selesai, maka perlu dilakukan pengujian terhadap jaringan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah instalasi atau mulai dari memasang kabel sampai dengan konfigurasi software jaringan telah dilakukan dengan benar. Untuk melihat TCP atau IP, salah satu caranya dapat dilakukan dengan instruksi ifconfig yang dijalankan pada program DOS. Ini dia gambarnya, bisa kita lihat tes IP atau TCP menggunakan ifconfig. Perintah ifconfig untuk melihat indikasi pada konfigurasi IP yang terpasang pada komputer. Dapat dilihat beberapa informasi penting setelah perintah ifconfig dijalankan pada jendela command prompt, seperti hostname, physical address, IP, dan sebagainya. Perintah ifconfig dapat dijalankan dengan baik apabila network card telah terpasang di komputer. Ifconfig menampilkan informasi berdasarkan network card yang terpasang. Untuk mendeteksi apakah hubungan komputer dengan jaringan sudah berjalan dengan baik. Utilitas ping dapat digunakan untuk memeriksa apakah jaringan sudah bisa berfungsi dan terhubung dengan baik. Ada kita buat gambar 213, itu menunjukkan hasil eksekusi perintah ping localhost berupa pesan jawaban reply from localhost dengan besar data berukuran 1 bytes dalam waktu ukuran dari 1 milidetik. Data ini menunjukkan bahwa perintah untuk menghubungkan ke localhost dapat berjalan dan diterima dengan baik. Ini dia gambarnya. Utilitas ping untuk memeriksa koneksi jaringan. Jika ping dilakukan untuk nomor IP yang tidak dikenal, maka akan dikeluarkan pesan destination host untraceable yang berarti alamat IP tidak dikenal atau tidak terjangkau dalam jaringan tersebut. Ini juga dia gambarnya. Agar anak-anak kami lebih mudah memahami, maka Ibu buat di sini gambarnya. Status koneksi jaringan tidak terhubung pada alamat IP yang tidak dikenal, tidak terjangkau. Ini bisa kita lihat ya. Jika mendapatkan respon seperti gambar ini, berarti jaringan belum bekerja dengan benar. Kesalahan dapat saja terjadi di sistem pengkabelan, kartu jaringan, atau setup network. Misalkan kamu telah setup sebuah terminal lain dengan alamat IP 193.168.0.87. Kamu dapat melakukan pengujian jaringan dengan perintah ping di mode DOS dengan mengetikkan ping 193.168.0.87 dari terminal dengan alamat IP 193.168.0.93. Kamu akan mendapatkan respon seperti gambar ini. Ini dia ya, bisa kita lihat gambarnya. Status koneksi jaringan terhubung pada alamat IP yang dikenal. Status koneksi di atas menunjukkan bahwa komputer telah terhubung dengan komputer yang dimiliki alamat IP 193.168.0.87. Dengan demikian, pemasangan jaringan yang kamu lakukan sudah benar. Sekarang itu dia mengenai menguji jaringan. Sekarang Ibu lanjutkan C, pengertian dan manfaat sharing device. Sharing device adalah proses pemakaian bersama perangkat komputer dalam suatu jaringan. Contoh yang paling umum adalah sharing printer, yaitu satu printer dapat digunakan oleh semua komputer yang bergabung dalam suatu jaringan.
Sebuah file atau folder juga bisa di-share agar dapat diakses oleh seluruh anggota lain pada jaringan. Begitu juga disk drive atau CD-ROM. Fasilitas sharing atau pemakaian bersama ini dapat menghemat waktu, tenaga, biaya, dan sumber daya. Kamu tidak perlu repot untuk pindah ke komputer yang lain terhubung ke printer. Guna mencetak dokumen langsung dari komputermu, walaupun printer terpasang pada komputer lain. Kamu juga perlu mengcopy file ke disket atau CD-ROM untuk memindahkan file ke komputer lain. Melalui fasilitas sharing folder, file dari suatu komputer dapat dikopi langsung ke komputer yang lain dalam suatu jaringan. Hal ini dapat menghemat waktu dan biaya operasional. D. Melakukan sharing folder, printer, hard disk, dan CD-ROM drive. Pertama kita bahas sharing folder. Untuk melakukan sharing folder, lakukan langkah-langkah berikut. 1. Tentukan folder yang akan di-share. Misalnya, di My Document. 2. Buka Windows Explorer. Caranya, klik kanan pada tombol Start, baru pilih Open Windows Explorer. Ini dia gambarnya. Dengan menggunakan gambar, mungkin anak-anak kami lebih dapat memahaminya. Klik kanan pada folder My Document, baru pilih Properties, kemudian pilih tab Sharing. Seperti gambar ini, bisa kita lihat gambarnya. Sharing folder pada My Document. Ya, kita lihat ini kan. Lanjutkan. Kemudian klik tombol Advanced Sharing dan centang kotak Share this folder. Serta ketikkan nama folder share-nya sesuai dengan keinginan. Misalkan nama folder share-nya adalah dokumenku. Kamu dapat menentukan jumlah user yang boleh mengakses folder share tersebut pada saat yang bersamaan. Ini juga ada gambarnya, bisa anak kami lihat. Karena dengan mengikuti gambar, anak-anak kami lebih cepat memahaminya. Selanjutnya, klik tombol Share. Jika proses share folder sukses, maka pada properties folder yang di-share akan tertulis Share yang menandakan bahwa folder tersebut di-share. Ini juga ada gambarnya, bisa anak kami lihat. Berikutnya, nomor 2, sharing printer. Untuk melakukan sharing printer, lakukan langkah-langkah berikut. 1. Buka jendela device and printer dengan cara mengklik tombol Start, baru pilih device and printer. 2. Tentukan printer yang akan di-share. Lihat gambar yang ada di sini. Misalkan kamu akan melakukan sharing printer Canon Inkjet MP190 series. Yang pertama, klik kanan pada printer yang akan dimaksud. Kemudian pilih printer properties seperti gambar ini. Bisa kita lihat juga gambarnya, ada gambarnya di sini. Selanjutnya akan muncul jendela properties printer seperti pada gambar berikutnya juga. Ini gambarnya, gambar 222. Pilih share disk printer dan masukkan nama share-nya sesuai keinginan. Misalkan printer on printer 3. Ini juga bisa anak kami lihat gambarnya, ada gambarnya di sini. Kemudian klik OK, sharing printer. Jika sharing printer sukses, tampil ikon printer akan tampak seperti gambar di bawah ini. Hingga tahap printer sudah berhasil di-share dan sudah dapat digunakan pada jaringan. Yang ketiga, sharing hard disk. Proses sharing hard disk di jaringan hampir sama dengan proses sharing folder. Untuk melakukan sharing hard disk, lakukan langkah-langkah berikut. 1. Pada jendela Windows Explorer, klik kanan ikon drive hard disk yang akan di-share. Lalu klik kanan ikon drive hard disk yang akan di-share. Lalu klik properties. Di sini kita gunakan contohnya di drive C untuk di-share dalam jaringan. Yang kedua, pilih tab share pada jendela properties tersebut, karena drive C merupakan root atau drive utama pada komputer.
Maka pada tab ini muncul peringatan bahaya yang bisa terjadi jika root di-share dalam jaringan. Klik kalimat peringatan tersebut jika ingin meneruskan proses sharing. Ada juga gambarnya, bisa anak kami lihat. Sekian, sampai di sini dulu Ibu rasa pertemuan kita hari ini. Kalau ada anak kami yang kurang paham, bisa juga diisi di kolom komentar. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.